Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Hasbi Akil Adri, lalu ada setelah saya yaitu Jihan Fauzia, lalu ada Nusatul Alia dan Ifka Saja. Nah, kami berempat akan mempresentasikan proyek SIM kami. Yang pertama yaitu menganalisis sistem informasi manajemen yang ada di UMKM khususnya Bung Cafe Kota Padang. Nah, dari latar belakang, seiring beberapa dekade terakhir ini teknologi sangat berkembang, di mana yang awalnya seperti dulunya kita menggunakan komputer dalam skala besar, dengan ukuran besar, dengan penyimpanan yang kecil. Namun sekarang sedang menggunakan komputer yang dapat kita bawa, bahkan bisa kita genggam. Nah, teknologi ini bukan dulu hanya digunakan di bidang ilmu saja. Namun sekarang perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan teknologi ini menggunakan teknologi untuk berbisnis, di mana teknologi ini digunakan di bidang operasional, pencatatan pembukuannya, lalu di bidang pembayarannya. Nah, pada zaman sekarang, zaman sudah berubah dan teknologi ini bukan hanya digunakan oleh perusahaan besar saja, tapi sudah digunakan oleh perusahaan kecil, bahkan dengan UMKM. Nah, salah satu UMKM yang menggunakan sistem informasi manajemen ini di Kota Padang adalah Bung Cafe. Kami mengambil Bung Cafe ini karena Bung Cafe ini sudah menggunakan sistem informasi manajemen di bidang pencatatan bukunya, di bidang pembayarannya, dan pengoperasiannya. Lalu Bung Cafe ini adalah UMKM yang bergerak di bidang F&B, di mana dia memproduksi kopi, lalu adanya literasi buku dan suatu komunitas di mana tiga tersebut disatukan menjadi satu di Bung Cafe. Baik, next. Lalu kami ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini kami gunakan untuk membuat kami agar penelitian kami ini terarah dan sistematis, di mana kami ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu kami mendeskripsikan profil dan latar belakang Bung Cafe ini. Yang kedua yaitu kami melakukan mengidentifikasi jenis-jenis sistem informasi apa saja yang digunakan di Bung Cafe ini. Yang ketiga, kami melakukan menganalisis infrastruktur teknologi dan tata kelola data yang ada di Bung Cafe. Next, lanjut, yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat praktisnya yaitu kami melakukan kontribusi berupa studi kasus empiris UMKM yang bergerak di bidang F&B, khususnya yang ada di Bung Cafe. Di mana di sini kita dapat melakukan referensi penelitian untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada juga manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini bagi akademis sebagai penerapan teori ke penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu bagi UMKM sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, di mana jika UMKM tersebut belum menerapkan sistem informasi manajemen, maka UMKM tersebut bisa menjadikan acuan Bung Cafe sebagai menerapkan sistem informasi manajemen. Sedangkan bagi Bung Cafe, mereka mendapatkan evaluasi dan pembelajaran dalam sistem informasi manajemen ini. Lalu adanya metode penelitian, di mana kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana studi kasus yang kami lakukan adalah studi kasus single atau tunggal, di mana yaitu UMKM-nya yaitu Bung Cafe. Lalu Bung Cafe yang terletak pada
Karang Pondok, Kota Padang. Lalu dari teknik pengumpulan datanya, kami melakukan teknik pengumpulan data yaitu dengan 4 cara, yaitu melakukan observasi langsung ke lapangannya, yaitu ke Bung Cafe-nya. Lalu kami melakukan wawancara kepada struktur perusahaannya, yaitu ownernya langsung. Lalu kami juga melakukan pengambilan dokumentasi dan melakukan studi pustaka. Lalu sebelum kita masuk ke dalam hasil penelitiannya, kami menjelaskan dulu bagaimana teknologi informasi dan komunikasinya, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini sudah sangat berkembang. Seperti yang saya bilang tadi, dulunya hanya komputer sebesar ruangan dengan memiliki memori yang sedikit, namun sekarang sudah dapat lebih simple, lebih sangat berguna dengan cara lebih bisa digenggam, kita bawa kemana-mana, dan bahkan bisa kita genggam seperti handphone yang kita gunakan saat ini. Lalu pada zaman sekarang sudah adanya teknologi baru yang dimana yang dulunya contoh teknologinya komputer yang sekarang sudah canggih, sekarang malah muncul yang baru, di mana itu adalah teknologi AI, IoT dan komputasi awam, di mana 3 teknologi ini sangat berguna bagi manusia di bidang kehidupan maupun di bidang bisnis. Nah, saya sangat setuju bahwa 3 teknologi ini dapat digunakan dalam bisnis, karena ini dapat memudahkan karyawan atau manajer atau perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya menjadi mendapatkan maksimal keuntungan. Lalu teknologi informasi dan komunikasi ini memudahkan juga melakukan komunikasi tanpa batas waktu dan ruang. Baik, selanjutnya dari segi profil perusahaan ini dibangun pada tahun 2025 oleh ownernya dengan nama Bang Alif. Bang Alif ini adalah alumni Universitas Negeri Padang, di mana Bung Cafe ini dibangun dengan bertujuan untuk meningkatkan literasi orang dalam membaca buku dengan berdampingan dengan kopi, lalu membuat komunitas di mana pecinta kopi dan pecinta buku. Lalu bidang usahanya yaitu F&B, di mana yang tadi keunikan tadi, yang di mana F&B ini memiliki literasi buku, lalu memproduksi buku dan komunitas. Lalu produk yang dihasilkan yaitu minuman kopi yang dine-in dan minuman kopi keliling, dan lalu adanya juga kopi kuping lilik, di mana kopi dengan kemasan. Lalu dari segi platform penjualannya, Bung Cafe ini memiliki beberapa platform. Yang pertama yaitu GoFood, ShopeeFood, dan penjualan dine-in, di mana ada juga kopi keliling. Selanjutnya pada kopi keliling, Bung Cafe ini memiliki 6 hingga 7 anggota dalam mengoperasikannya. Lalu di sini dalam metode pembayaran ini, Bung Cafe ini memiliki menggunakan sistem informasi, di mana sistem informasi digital seperti QR kode Bank Mandiri, lalu adanya penggunaan dana atau e-wallet, lalu bisa menggunakan cash atau uang tunai. Right, next. Dari profil perusahaan ini ada beberapa struktur organisasinya. Yang pertama yaitu di atas ada owner, yang dimana ownernya ada Bang Adif, yang dimana owner ini bertugas untuk bertanggung jawab dan mengevaluasi apa yang terjadi dan apa yang dioperasionalkan oleh Bung Cafe. Lalu yang kedua itu bendahara, yaitu Kak Melda, di mana Kak Melda ini bertugas untuk mencatat pembukuan dan mencatat pembukuan pemasukan dan pengeluaran yang ada di Bung Cafe. Lalu
menyimpan uang masuk dan mengeluarkan uang keluar yang ada di Bungafe. Yang ketiga itu barista, di mana barista ini bertugas untuk membuat kopi lalu mencatat kopi. Dan barista ini adalah struktur organisasi yang langsung berhubungan dengan konsumen, sehingga barista yang lebih mengetahui apa yang ada di keadaan yang ada di lapangan. Selain itu, produk kopi lirik dalam kemasan diproduksi dan didistribusikan ke pasar retail. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah jenis sistem informasi yang digunakan oleh Bungafe. Yang pertama ada sistem pembayaran, di mana Bungafe itu memanfaatkan QR code dari Bank Mandiri dan juga Dana e-wallet. Hal ini berfungsi sebagai pemrosesan transaksi pembayaran digital secara real time. Yang kedua ada pencatatan stok, di mana Bungafe masih menggunakan Microsoft Excel yang sederhana dan belum menginterpretasikan sistem ERP. Nah, hal ini itu berfungsi sebagai input manual stok bahan baku dan pemantauan persediaan yang ada di Bungafe. Lalu yang ketiga ada manajemen penjualan, di mana Bungafe itu memanfaatkan platform seperti GoFood dan ShopeeFood untuk mencatat pesanan online, tracking penjualan dan laporan basic. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara kami, Bungafe melakukan aktivitas promosi utamanya itu di Instagram dan TikTok untuk mendistribusi konten promosi, terus interaksi pelanggan dan branding digital. Selanjutnya ada komunikasi internal dan komunitas, di mana Bungafe sendiri memiliki komunitas pencinta buku yang didistribusikan melalui WhatsApp group. Ini berguna untuk koordinasi tim, penyebaran informasi event, dan backup data screenshot. Kemudian ada distribusi produk, di mana Bungafe memanfaatkan becak sepeda listrik untuk mendistribusikan layanan kopi keliling ke 4 titik sektor di area Padang. Kemudian yang terakhir ada backup data. Bungafe masih menggunakan alat manual seperti screenshot di aplikasi WhatsApp untuk menyimpan cadangan data transaksi dan stok mingguan. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi. Yang pertama ada efektivitas SIM terhadap efisiensi operasional. Berdasarkan hasil wawancara kami, sistem informasi di Bungafe itu sangat membantu dalam operasi bisnis sehari-hari. Dampaknya terlihat dari sistem pembayaran yang lebih efisien, lalu ada pencatatan stok yang lebih rapi, dan juga aktivitas promosi yang lebih efektif. Yang kedua ada analisis pengelolaan persediaan. Untuk pencatatan stok, Bungafe masih menggunakan Microsoft Excel. Walaupun sederhana dan belum menggunakan sistem ERP, tapi penggunaan Excel dinilai cukup efektif untuk bisnis Bungafe karena lebih fleksibel, praktis, dan juga tidak membutuhkan biaya tambahan. Yang ketiga ada efektivitas promosi digital, di mana platform utama dalam teknik marketing Bungafe itu adalah Instagram dan TikTok, dan terbukti sangat efektif dengan beberapa konten mencapai hampir 1 juta penayangan, di mana Bungafe menampilkan kontennya itu dalam berbentuk kafenya yang berkonsep buku, dan juga Bungafe memberikan kemudahan dalam komunitas melalui WhatsApp group untuk menarik loyalitas pelanggan. Lalu yang keempat adalah peran SIM dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Bungafe mengambil data stok harian dari Excel untuk menentukan persediaan barang. Dan dari data tersebut juga Bungafe menetapkan harga jual, terutama pada saat bahan baku seperti kopi itu mengalami perubahan atau kenaikan harga. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana Bungafe telah menerapkan sistem informasi manajemen yang sederhana dan terbukti telah efektif untuk menunjang kegiatan operasional usaha sehari-hari. Penggunaan platform seperti platform digital seperti sistem pembayaran QR, terus media
stok melalui Microsoft Excel terbukti membantu meningkatkan efisiensi transaksi, pengelolaan persediaan, dan aktivitas pemasaran. Lalu kami kelompok penyaji juga memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah mengadopsi sistem kasir digital, kemudian memperbaiki sistem backup data, lalu menambah opsi metode pembayaran, di mana saat ini Bukalapak hanya memiliki sistem pembayaran QR code dengan Bank Mandiri, e-wallet, dan juga tunai. Lalu ada mengintegrasikan sistem yang digunakan. Selanjutnya itu ada studi komparasi sistem informasi manajemen perusahaan multinasional dan perusahaan lokal Dunkin dan Janji Jiwa. Oke, pada latar belakang ini kami mengangkat studi komparasi antara perusahaan lokal yaitu Janji Jiwa dan perusahaan multinasional Dunkin. Di latar belakang ini kita semua menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi manajemen itu mengubah bagaimana suatu perusahaan mengelola bisnisnya. Di sisi industri minuman Indonesia seperti Janji Jiwa, perkembangan teknologi itu sudah semakin cepat dengan didukungnya penggunaan smartphone dan pesanan layanan antar semakin cepat. Lalu kami mengambil dari latar belakang ini untuk membandingkan perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional seperti Dunkin yang telah memiliki sistem terintegrasi yang lebih canggih untuk menemukan kesenjangan dan solusi peningkatannya. Dan kami melakukan perumusan masalah yaitu perbandingan infrastruktur TI, aplikasi SIM, keamanan sistem, dan juga rekomendasi strategis. Hal ini bertujuan untuk membandingkan penerapan SIM antara dua perusahaan dan juga mengidentifikasi gap dan menyusun rekomendasi. Penelitian ini bermanfaat untuk referensi akademis, panduan praktis, digitalisasi, dan masukan bagi pengembangan UMKM. Segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dian. Dan selanjutnya materi 3 pustaka akan dipresentasikan oleh Miss Natul Alia. Kepada Miss Natul Alia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas lanjutan studi komparasi perusahaan multinasional Dunkin dan perusahaan lokal Janji Jiwa. Pertama yaitu tinjauan pustaka. Sistem informasi manajemen merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengelola informasi. Ini mencakup beberapa bagian penting seperti TPS untuk pengolahan transaksi, MIS untuk menyediakan informasi manajemen, dan DSS untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada EIS untuk kebutuhan eksekutif perusahaan. Keunggulan perusahaan juga ditentukan oleh infrastruktur, teknologi informasinya, integrasi sistem, dan pemanfaatan data. Meskipun masih ada beberapa kesenjangan digital pada perusahaan lokal. Hal ini terlihat pada Dunkin yang sudah memiliki sistem digital yang terintegrasi secara global, sedangkan Janji Jiwa masih berada pada tahap pengembangan sehingga masih terdapat kesenjangan digital, terutama dalam standarisasi sistem dan pengolahan datanya. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Analisis dilakukan secara kualitatif dan membandingkan aspek utama sistem informasi manajemen menggunakan model arsitektur berlapis. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Untuk perusahaan multinasional Dunkin ini didirikan pada tahun 1950 di Amerika Serikat dan ini berberhasil lebih dari 40 negara dengan 12.500 lebih gerai di seluruh dunia. Setelah rebranding pada 2019, Dunkin melakukan rebranding dari Dunkin Donuts menjadi Dunkin untuk memperkuat fokus perusahaan pada produk minuman kopi dan beverage. Ini juga didukung sistem global yang kuat termasuk program loyalitas dengan jutaan pengguna dan penjualan lebih dari $10 miliar per tahunnya. Untuk perusahaan lokal yaitu Janji
Janji Jiwa hanya memanfaatkan cloud seperti Google Smartphone untuk mendukung operasional digital, sistem pos yang digunakan umum berbasis cloud seperti Moka-Pos yang cocok untuk skala UMKM hingga berkembang. Jaringan antar gerai mengandalkan koneksi internet dari ISP lokal tanpa sistem global yang kompleks. Dari sistem pembayaran, Janji Jiwa mendukung berbagai metode seperti e-wallet, GoPay, OVO, Kris, serta kartu debit atau kredit. Sistem backup dan recovery biasanya semi manual dengan standar waktu pemulihan yang belum seketat perusahaan besar. Perangkat di gerai juga lebih praktis menggunakan tablet Android dan printer thermal untuk menunjang operasional sehari-harinya. Selanjutnya jenis aplikasi sistem informasi manajemen Danke versus Janji Jiwa. Danke menerapkan sistem informasi manajemen secara terintegrasi di seluruh operasionalnya. Mulai dari transaction processing sistem atau TPS nanti menggunakan sistem pos real time. Kemudian dalam pengelolaan pelanggan nanti menggunakan CRM berbasis AI melalui program Danke Rewards. Kemudian nanti juga menggunakan sistem analitik seperti Splunk dan Tableau serta ERP SAP for HANA untuk mengelola keuangan, rantai pasok dan SDM secara terintegrasi. Kemudian jenis aplikasi yang digunakan Janji Jiwa yaitu memiliki fondasi digital melalui aplikasi Jiwa Pos sebagai TPS dan CRM sederhana dengan fitur loyalitas pelanggan. Namun belum adanya ERP dan ISS terintegrasi membuat proses analisis dan pelaporan masih semi manual. Meski demikian, inovasi penggunaan AI atau digital ini menunjukkan potensi peningkatan efisiensi, khususnya dalam percepatan pengembangan produk. Di sini kita bisa melihat diagram arsitektur sistem informasi manajemen dan mungkin versus Janji Jiwa. Pada diagram arsitektur sistem informasi ini terlihat perbedaan tingkat integrasi sistem informasi antara Danke dan Janji Jiwa. Pertama yaitu pada bagian pelanggan Danke, seluruh sistem sudah terintegrasi penuh mulai dari pelanggan aplikasi mobile, pos, cloud, PBS, hingga analitik berbasis AI. Kemudian seluruh data transaksi gerai langsung terhubung ke pusat data sehingga proses operasional promosi dan pengelolaan inventory secara real time. Kemudian Danke juga menggunakan ERP SAP untuk menghubungkan supply chain, keuangan, dan operasional antara gerai secara global. Kemudian untuk arsitektur kopi Janji Jiwa menggunakan sistem yang lebih sederhana dan fleksibel melalui aplikasi Jiwa Plus, backend cloud, pembayaran digital seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan kartu kredit, serta platform delivery seperti GoFood dan ShopeeFood dan GrabFood. Untuk marketingnya, Janji Jiwa juga aktif memanfaatkan media sosial dan memanfaatkan AI Gemini untuk membantu inovasi produk. Namun sebagian proses operasional dan laporan Janji Jiwa masih semi manual. Dari diagram ini kita dapat melihat bahwa sistem Danke lebih matang dan terintegrasi, sementara Janji Jiwa masih terus berkembang dalam transformasi digital. Sekian dari saya kembalikan ke kamera. Baik, terima kasih kepada Miss Aturalnya. Selanjutnya materi keamanan dan sistem informasi Danke versus Janji Jiwa akan dipresentasikan oleh Rifka Seda. Oleh Rifka, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan keamanan sistem informasi antara Danke dan Janji Jiwa. Nah, Danke menempatkan keamanan informasinya sebagai prioritas strategis dengan mengangkat Vice President of IT, infrastruktur dan information security, serta privasi yang bertanggung jawab langsung atas kebijakan keamanan globalnya. Nah, infrastruktur Danke ini berbasis AWS memberikan enkripsi data in transit dan address, kontrol aksesnya berbasis identitas, serta pemantauan keamanannya 24/7, sedangkan arsitekturnya itu multi-region memastikan kelangsungan bisnis melalui mekanisme disaster recovery yang andal. Nah, sedangkan Janji Jiwa itu keamanan data pelanggannya saat ini masih bertumpu pada
pada mekanisme keamanan mitra, platform pembayaran seperti GoPay, OVO, ShopeePay telah terverifikasi oleh Bank Indonesia. Nah, belum terdapat informasi publik mengenai kebijakan keamanan informasi formal internal Jiwa Group. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022, perusahaan perlu segera mengembangkan kerangka kebijakan keamanan data yang komprehensif gunanya untuk memastikan kepatuhan hukum. Next. Selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan dan jiwa. Nah, dilihat dari sisi adaptasi pasar, dan itu memiliki manajemen pengetahuan yang terstruktur melalui SOP digitalnya, portal franchise dan pelatihan secara global. Nah, sistem ini memastikan konsistensi kualitas di ribuan gerai serta memudahkan transfer pengetahuan secara cepat dan merata ke seluruh mitranya. Sedangkan Janji Jiwa itu melakukan transfer pengetahuan melalui pelatihan langsung dan SOP untuk franchise-nya, serta kegiatan seperti Jiwa Barista, Campion sebagai sarana berbagi pengalaman. Namun belum adanya sistem digital terpusat membuat distribusi pengetahuannya itu kurang optimal dan berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas layanan antar gerai. Selanjutnya yaitu adaptasi global bersuaka antara Dunkin dan Janji Jiwa. Nah, Dunkin itu menerapkan strategi tim global tech lokal dengan sistem global yang terstandarisasi seperti AWS, POS, aplikasi. Namun tetap fleksibel untuk penyesuaian pasar lokalnya. Nah, hal itu memungkinkan Dunkin mengefisiensi operasional sekaligus relevansi pemasaran di berbagai negara, sehingga itu menjadi keunggulan kompetitif di pasar globalnya. Sedangkan Janji Jiwa itu justru lebih unggul di pasar lokal dengan konsep kopinya yang berbasis budaya Indonesia dan harganya yang terjangkau, sehingga Janji Jiwa itu dekat dengan konsumennya. Nah, tetapi jika Janji Jiwa itu ingin ekspansi ke global, maka diperlukan penguatan SIM, terutama dalam standarisasi sistem dan pengolahan data agar lebih kompetitif. Nah, selanjutnya ini adalah ringkasan perbandingan sistem informasi manajemen antara Dunkin dan Kampi Janji Jiwa. Dari yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasinya. Itu Dunkin menggunakan cloud AWS penuh dengan skalabilitasnya otomatis. Sedangkan yang Janji Jiwa menggunakan cloud hybrid yang bergantung pada GoPay, OVO atau ShopeePay sebagai infrastruktur pembayaran. Yang kedua itu sistem POS-nya. Nah, Dunkin menggunakan POS radian yang terpadu di semua gerainya dengan real-time reporting. Sedangkan Janji Jiwa itu beragam mitra franchise-nya dan sepenuhnya terstandarisasi. Selanjutnya yaitu aplikasi mobile dan loyalitasnya. Nah, dari Dunkin sendiri, aplikasi Dunkin itu sudah diunduh 20 juta lebih dari per 13 juta anggotanya. Sedangkan Janji Jiwa itu memiliki aplikasi Jiwa Plus yang diluncurkan pada tahun 2020. Nah, fitur yang ada di dalam aplikasinya itu ada fitur pick up, delivery, subscription, Jiwa Point untuk cashback atau 5 level membership. Bisa juga untuk memesan GoFood atau GrabFood-nya. Nah, selanjutnya yaitu analitik dan CRM. Untuk Dunkin yaitu Scrum untuk analitik besarnya dan AI untuk kampanye hyperlokalnya. Sedangkan Excel sebagai mitra data CRM dan targeting berbasis riwayat pembelian individu. Sedangkan Kopi Janji Jiwa itu CRM-nya merupakan tahap awal memanfaatkan data aplikasi dari Jiwa Plus. Nah, analitik medianya itu digunakan sosial Instagram dan TikTok berkolaborasi AI Google Gemini. Next. Selanjutnya yaitu keamanan teknologi informasi. Nah, tim keamanan informasi pada Dunkin itu terpusat seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada VVIP Security dan Privasi. Nah, atau LPS, Multiregio, Desk, sertifikasi keamanan enterprise. Nah, sedangkan Janji Jiwa itu keamanannya tergantung pada mitra pihak ketiga seperti
pengetahuan berbaginya itu internal, belum ada portal digital terpusatnya. Selanjutnya yaitu adaptasi global atau lokal. Nah, dan kita itu sudah memiliki 12.600 gerai di 40 negara. Adaptasinya menu lokal terbatas dan kampanye digitalnya berbasis demografi lokal. Sedangkan Kopi Janji Jiwa ini sudah memiliki 900 lebih gerai di 100 kota di Indonesia ini. Nah, produknya itu berasal pada kopi lokal Indonesia. Visi ekspansi global masih pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir yaitu pendanaan dan skala teknologi informasi. Dari Dankin pendapatan sekitar 1,4 miliar dolar. Anggaran teknologi informasinya itu enterprise besar multi vendor dari AWS, Flow, SAP, dan Epsilon. Sedangkan Kopi Janji Jiwanya itu pendanaan dari Open Space Ventures. Skala UMKM-nya itu berkembang dan investasi teknologi informasinya masih selektif dan bertahap. Nah, berikut rekomendasi strategis dari kami untuk Janji Jiwa agar bisa mengikuti bagaimana Dankin. Nah, Janji Jiwa itu perlu memperkuat sistem informasinya secara bertahap dengan mendigitalisasikan manajemen pengetahuannya melalui platform terpusat seperti SOP dan pelatihan lebih konsisten. Nah, pengembangan LMS-nya juga penting untuk pelatihan yang lebih fleksibel. Selain itu, pemanfaatan datanya perlu ditingkatkan agar keputusannya itu lebih berbasis analitik. Lalu keunggulan pasar lokalnya itu harus tetap dipertahankan, namun harus didukung oleh sistem yang lebih terstandarisasi dan fleksibel agar tidak mengganggu operasional. Baik, mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifka Saida. Selanjutnya adalah kesimpulan yang didapatkan dari proyek 2 ini, di mana perbandingan ini, hasil perbandingannya diperlihatkan bahwa Dankin ini masih lebih unggul dari sistem dan teknologi yang dibandingkan Kopi Janji Jiwa, di mana seperti Dankin ini sudah menggunakan sistem cloud dan POS yang berstandar global, sedangkan Janji Jiwa masih menggunakan sistem campuran. Dalam hal pelanggan pun Dankin lebih unggul, di mana Dankin ini menggunakan program loyalitas yang dimana yang kuat dan didukung oleh analisis AI, sedangkan Jiwa Plus atau yang digunakan oleh Janji Jiwa masih perlu pengembangan. Dan dari sisi keamanan manajemen pengetahuan pun Dankin lebih unggul juga, di mana Dankin sudah lebih terstruktur dan digital, di mana sementara Janji Jiwa masih bergantung kepada pihak ketiga atau pihak luar. Nah, namun jika Janji Jiwa tetap berkembang, Janji Jiwa bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan mulai memanfaatkan teknologi seperti AI, sehingga Janji Jiwa memiliki potensi untuk berkembang dan bisa bersaing dengan Dankin. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.